Tak ada yang menyangka, di balik berangkas tua milik ayahku yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, tersembunyi bukan hanya harta, tapi sebuah rahasia. Kehidupan yang membuka mataku akan arti sebenarnya dari perjuangan, cinta keluarga, dan nilai yang tak bisa dibeli uang. Kisah ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang warisan hati yang mampu mengguncang siapapun yang membacanya. Assalamualaikum sahabat cerita kehidupan. Hari ini aku ingin mengajak kalian menyelami sebuah kisah nyata yang penuh haru dan inspirasi. Tentang warisan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk makna. Sebelum lanjut, yuk klik subscribe dulu buat kamu yang baru hadir di channel ini, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita penuh makna dan menggugah hati lainnya. Semoga yang hadir di video ini diberi kelimpahan rezeki, kesehatan, dan umur panjang. Amin. Aku masih ingat jelas, 3 tahun lalu adalah hari paling sunyi dalam hidupku. Hujan turun pelan saat kami mengantar jasad ayah ke pemakaman belakang, rumah. Tidak ada iring-iringan mewah, tak ada karangan bunga dari pejabat atau orang penting. Hanya kami, keluarga kecil yang menahan tangis, sambil menggenggam doa yang gemetar. Ayah pergi dalam diam. Tak banyak meninggalkan wasiat, apalagi harta. Ia memang bukan orang berada, tapi juga bukan orang yang tak peduli. Seumur hidupnya, ayah bekerja tanpa lelah, memeras keringat dari pagi hingga malam untuk membesarkan kami. Dan kami pun melanjutkan hidup, seolah semuanya bisa dilupakan. Sampai hari itu tiba. Sore itu, aku sedang membersihkan loteng rumah kayu peninggalan beliau, sebuah tempat yang jarang sekali disentuh, penuh debu dan kenangan. Di pojok ruangan, tersembunyi sebuah peti kayu tua. Saat kubuka, mataku langsung tertuju pada benda yang selama ini hanya kudengar dari cerita, berangkas besi milik ayah. Kecil, tua, dan sudah berkarat di beberapa sisinya. Tak pernah satu pun dari kami tahu kombinasi kuncinya. Tapi, di atas berangkas itu, tergeletak amplop kuning lusuh. Aku membukanya perlahan, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Tulisan tangan ayah yang kukenal dengan baik menghiasi sampulnya. Untuk anakku, jika aku telah tiada. Tanganku bergetar saat membaca isi surat itu. Isinya tak panjang, tapi kata-katanya menampar hati. Nak, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tidak ada lagi. Tapi ketahuilah, aku tak ingin meninggalkanmu dalam kekosongan. Berangkas itu berisi bukan hanya peninggalanku, tapi juga jejak hidupku. Namun jangan kau buka karena ingin. Bukalah saat kau benar-benar butuh. Bukan karena butuh uang, tapi karena kau butuh petunjuk. Aku terdiam. Surat itu lebih seperti teka-teki daripada wasiat. Apa maksud ayah? Apa yang bisa kusebut sebagai petunjuk dalam sebuah berangkas tua yang sudah dilupakan waktu, kusimpan kembali. Surat itu dan berangkasnya tetap di tempatnya. Entah kenapa, aku merasa belum siap membukanya. Saat itu hidupku masih baik-baik saja. Aku bekerja sebagai pegawai swasta, rumah tanggaku harmonis, dan anakku sehat-sehat saja. Tidak ada kebutuhan, mendesak tidak ada keinginan besar. Maka aku memilih mengabaikan rasa penasaran dan menyimpannya kembali ke tempat semula. Dalam hatiku, ada keyakinan aneh, bahwa suatu saat nanti, isi dari berangkas itu akan membukakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar warisan. Namun waktu berjalan cepat, dan hidup tak selamanya di atas. 3 tahun berlalu, dan semua berubah drastis. Usahaku jatuh karena krisis ekonomi. Tabungan habis karena biaya rumah sakit anakku yang mendadak sakit keras. Istriku pun mulai berubah, jauh dan dingin, seperti ada jarak yang tak bisa kugapai. Aku kehilangan pegangan. Doa terasa hampa, usaha terasa sia-sia. Hingga suatu malam aku duduk sendirian di ruang tamu dengan mata sembab. Di hadapanku, amplop kuning itu kembali terbuka. Ayah, apa ini saatnya? Gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Dan malam itu, aku memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Langit malam itu kelabu, seakan ikut merasakan kegundahan hatiku. Aku duduk di ruang tamu rumah peninggalan ayah,
ditemani lampu temaram dan udara dingin yang merayap masuk lewat celah-celah jendela. Di hadapanku, brankas besi itu masih berdiri, kokoh dalam diamnya. Selama 3 tahun terakhir, benda itu hanya jadi hiasan bisu di sudut rumah. Tapi malam itu, ia seakan memanggilku. Dengan tatapan tak terlihat, namun menggugah jiwa yang mulai hancur perlahan. Hidupku sudah tak sama. Setelah ayah tiada, aku mencoba bertahan dengan segala kekuatan yang kupunya. Tapi satu persatu, semuanya runtuh. Usaha kecil yang dulu aku bangun bersama istriku, bangkrut dalam semalam karena penipuan. Anak kami yang paling kecil, Arfan, divonis penyakit jantung bawaan yang butuh pengobatan intensif. Dan yang paling menyakitkan adalah saat istriku mulai kehilangan kepercayaan kepadaku. Ia tak lagi menyapaku hangat. Tatapannya kosong. Bahkan pelukannya sudah tak lagi hangat. Rumah kami berubah jadi ladang kesunyian. Aku kehilangan arah, seperti manusia yang berjalan dalam kabut tebal, tanpa peta, tanpa tujuan. Aku bahkan tak lagi punya semangat untuk menatap cermin, karena yang kulihat hanya bayangan lelaki gagal, yang tak mampu menjadi ayah, suami, apalagi anak yang membanggakan. Lalu, saat semua jalan seakan buntu, aku teringat surat ayah. Kata-katanya kembali menggema dalam benakku. Bukalah saat kau benar-benar butuh. Bukan karena butuh uang, tapi karena kau butuh petunjuk. Dan malam itu, aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ayah, maafkan aku. Mungkin ini saatnya. Mungkin aku benar-benar butuh bukan uangmu, tapi butiran petunjuk dari jejak hidupmu, ucapku lirih sambil memeluk brankas itu. Seakan memeluk sosoknya yang sudah lama tiada. Keesokan paginya, dengan tangan bergetar dan hati yang pasrah, aku mencari-cari kunci tua yang dulu pernah kulihat di dalam amplop surat wasiat. Setelah mencocokkan dan mencoba beberapa kali, bunyi klik dari brankas itu membuat jantungku berdetak kencang. Tutupnya perlahan terbuka, menyingkap isi yang selama ini tersembunyi. Aku terpaku. Bukan emas, bukan uang, bukan surat tanah, tapi tumpukan kertas usang, map-map dokumen tua, buku catatan bergaris dengan tulisan tangan ayah yang mulai pudar, dan satu foto hitam putih yang membuatku tercekat. Foto itu menampilkan ayah di usia muda. Ia berdiri di depan sebuah bangunan tua, mengenakan pakaian lusuh, sambil tersenyum ke arah kamera. Di sampingnya, seorang perempuan muda yang tidak kukenal berdiri menggenggam tangan ayah. Wajahnya teduh, namun asing. Di bagian belakang foto tertulis tangan ayah. Untuk anakku, jika kau ingin tahu dari mana semua perjuangan ini dimulai, apa maksudnya? Siapa perempuan ini? Apa hubungan mereka dengan ayah? Dan kenapa semua ini terasa seperti awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar warisan biasa? Aku mulai membuka lembar demi lembar catatan tangan ayah. Setiap kata, setiap kalimat, seperti aliran darah yang mengalir ke nadi-nadi kesadaranku. Di dalamnya terukir kisah yang tak pernah aku dengar. Tentang seorang lelaki muda yang pernah pergi jauh ke negeri orang demi sesuap nasi. Tentang kegagalan, pengkhianatan, pengorbanan, dan cinta yang tak sempat terucap. Tentang harga diri dan luka yang disembunyikan demi anak-anaknya. Hatiku runtuh saat membaca setiap kisah itu. Aku merasa seperti orang asing yang baru mengenal sosok ayahnya sendiri. Ternyata selama ini aku tak benar-benar mengenalnya. Selama ini, aku hanya melihat sosok ayah dari permukaan. Sebagai lelaki pendiam, tegas, tapi penuh cinta. Namun lewat catatan ini, aku menyaksikan sisi gelap dan terang kehidupannya. Semua itu membuatku ingin memeluknya, walau ia sudah tiada. Di antara dokumen-dokumen itu, ada satu amplop kecil lagi. Di bagian depannya tertulis, "Buka ini terakhir, ketika kamu sudah benar-benar siap menerima semuanya." Aku belum membukanya. Entah kenapa, bagian itu seperti akhir dari perjalanan, dan aku merasa belum cukup kuat menutup kisah ini. Aku menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Matahari perlahan naik dari balik bukit, menyinari rumah kayu kami yang hampir lapuk. Tapi pagi itu terasa berbeda.
hangat. Seperti tangan ayah sedang menyentuh bahuku, berkata dengan lirih, "Kamu tidak sendirian, Nak. Kamu hanya perlu mendengarkan hati dan menghargai apa yang pernah kamu abaikan." Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku akan berubah. Hari-hari berikutnya aku habiskan di meja kayu yang menghadap jendela ruang tamu, membaca lembar demi lembar tulisan tangan ayah. Kertas-kertas itu mulai rapuh, dengan tinta yang kadang luntur terkena tetesan waktu. Tapi isinya, isinya, terlalu kuat untuk diabaikan. Seolah setiap kata mampu menggoyahkan keyakinanku selama ini tentang arti ayah, tentang arti perjuangan, dan tentang kehidupan itu sendiri. Ayah menulis dengan jujur, tanpa dibungkus kalimat manis. Ia bercerita tentang masa mudanya yang getir, saat ia memutuskan merantau ke Malaysia di usia 19 tahun. Tak membawa apapun selain baju ganti, sepasang sandal jepit, dan harapan. Ia menjadi buruh bangunan tanpa izin resmi. Gajinya kerap dipotong, kadang tak dibayar. Ia tidur di kolong jembatan, beralas kardus dan langit penuh nyamuk. Pernah suatu malam ia diusir dari tempat kerja karena sakit, dan harus bertahan hidup hanya dengan nasi basi yang dipungut dari pasar. Namun dalam catatannya tak ada keluhan, hanya cerita tentang keberanian. Tentang bagaimana ia tetap mengirim uang pulang, sedikit demi sedikit, untuk nenekku yang kala itu sakit, dan untuk ibuku yang sedang mengandung aku. Salah satu paragrafnya membuat mataku berkaca-kaca. Aku bekerja, siang dan malam, bukan karena ingin kaya, tapi karena aku ingin anakku kelak sekolah tanpa harus mengelus perut lapar seperti aku. Aku tak ingin ia dihina karena miskin. Jika aku harus merangkak dalam lumpur demi itu, aku bersedia. Aku menutup buku itu sejenak, dadaku sesak. Ternyata, saat aku masih bayi yang menangis minta susu, ayahku tengah mencangkul tanah asing demi membelikan aku satu kaleng susu formula. Saat aku remaja dan marah karena ia tak membelikan sepeda motor seperti teman-temanku, ia justru sedang menahan sakit gigi karena tak mampu berobat, hanya agar uang yang ada cukup untuk membayar SPP-ku. Dan kemudian, foto itu kembali menarik perhatianku. Wajah perempuan muda yang berdiri di samping ayah, siapa dia? Aku membuka catatan kecil yang berbeda, dan menemukan kisah baru yang tak pernah kuceritakan pada siapapun sebelumnya. Namanya Mei Ling, seorang gadis keturunan Tionghoa yang juga bekerja di proyek tempat ayah menjadi mandor. Mereka sama-sama hidup sederhana, sama-sama menyimpan luka, dan sempat saling jatuh cinta. Ayah menulis, "Dia adalah cahaya di malam-malam kelamku, tapi aku tahu hati ini sudah terikat pada ibumu di tanah seberang. Dan cinta sejati adalah saat kau tahu kapan harus melepaskan." Aku terdiam. Ternyata ayah bukan hanya lelaki yang sabar, tapi juga lelaki yang tahu arti setia. Ia bisa saja menikahi Mei Ling di tanah rantau dan hidup nyaman. Tapi ia memilih pulang. Ia memilih keluarga. Ia memilih aku, anak yang bahkan belum tahu caranya bicara. Seketika hatiku runtuh. Betapa sering aku menyalahkan ayah, menganggapnya terlalu keras, terlalu hemat, terlalu kaku. Aku marah saat ia tak pernah memujiku, tak pernah memelukku dengan hangat. Tapi lewat tulisan-tulisannya, aku sadar, ia mencintaiku bukan dengan kata, tapi dengan tindakan. Ia mencintaiku dalam diam, dalam kerja keras, dalam pengorbanan yang tak pernah ditagih balas. Dan tepat di akhir halaman buku catatan itu, ada satu kalimat yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. "Aku tidak meninggalkanmu dengan banyak harta, Nak. Tapi jika kau bisa hidup dengan nilai-nilai ini, maka kau telah mewarisi semua yang paling berharga dari hidupku." Hari itu, aku menatap keluar jendela dengan pandangan berbeda. Burung-burung yang beterbangan tak lagi sekadar latar. Mereka seperti pesan dari ayah, bahwa hidup ini bukan tentang tinggi terbangmu, tapi tentang seberapa kuat sayapmu saat badai datang. Dan kini aku tahu, aku punya sayap yang diwariskan oleh seorang lelaki sederhana, yang ternyata jauh lebih luar biasa dari apa yang pernah aku bayangkan. Hari mulai meredup ketika aku kembali duduk di depan brankas tua itu. Cahaya jingga senja merambat pelan melalui jendela,
menyinari wajahku yang mulai lelah tapi damai. Di antara tumpukan surat dan catatan yang sudah kubaca berulang-ulang, masih ada satu amplop kecil yang belum kusentuh. Amplop putih bersih, tertutup rapat, dengan tulisan tangan ayah yang sudah tak asing lagi. Buka ini terakhir, ketika kamu sudah benar-benar siap menerima semuanya. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak perlahan, seperti menunggu jawaban dari semesta. Apalagi yang ingin ayah sampaikan? Bukankah semua ini sudah lebih dari cukup untuk membuka mataku tentang siapa dia sebenarnya? Dan seperti apa perjuangan, hidupnya? Tapi amplop itu seakan berbicara dalam diam, memanggilku, mengajak menyelesaikan puzzle yang tertinggal. Perlahan, kubuka segelnya. Di dalamnya hanya selembar kertas. Isinya singkat, tetapi beratnya menyelinap hingga ke tulang. Nak, jika kamu sampai pada surat ini, itu artinya kamu telah bertumbuh. Kamu sudah melihat hidup bukan dari permukaannya, tapi dari luka-luka yang tersembunyi di balik senyum. Aku menulis surat ini bukan sebagai pesan, tapi sebagai pelukan terakhir untukmu. Ketika aku pergi, aku tak ingin kamu mewarisi beban. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, jangan ulangi kesalahanku, jangan menyimpan luka sendiri. Jangan sembunyikan cinta yang mestinya kamu ucapkan. Peluk anakmu, ucapkan sayang pada istrimu, dan jangan pernah ragu menangis jika memang perih. Air mataku jatuh tanpa sempat kutahan. Seumur hidupku, aku selalu ingin terlihat kuat. Aku jarang memeluk anakku, jarang bicara jujur pada istriku tentang ketakutanku, dan lebih sering diam ketika dunia runtuh di dalam dada. Tapi ayah, dalam diamnya, mengajarkanku bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa banyak luka yang kau tahan, tapi seberapa berani kau sembuhkan luka itu bersama orang-orang yang mencintaimu. Masih di surat itu, ada satu kalimat yang terasa seperti kilatan cermin. Brankas ini memang tak berisi uang, tapi ia penuh dengan diriku. Jika kamu bisa menerima isi brankas ini, artinya kamu telah menerima dirimu sendiri. Aku menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Selama ini aku begitu sibuk mencari validasi dari luar, dari status sosial, dari pekerjaan, dari penghasilan. Padahal, warisan terbesar yang pernah diberikan ayah adalah pemahaman bahwa hidup itu cukup, jika kita tahu untuk apa kita hidup. Aku berjalan ke depan cermin yang tergantung di ruang keluarga. Di sana, pantulan wajahku menatap balik. Lelaki yang selama ini merasa gagal, merasa sendiri, merasa tak cukup. Tapi malam itu, di balik mata sembabku, ada seberkas cahaya kecil. Cahaya yang dulu kupikir telah padam, ternyata hanya tertutup oleh kabut kebodohan dan ego yang mengakar. Di cermin itu aku melihat dua sosok, aku, dan di belakangku, bayangan ayah. Ia tersenyum, tidak nyata, mungkin hanya imajinasi. Tapi hangatnya begitu jelas, seperti ia sedang berdiri di sana dan berkata, "Sekarang kamu mengerti, nak, bahwa hidup bukan soal seberapa besar rumahmu, tapi seberapa luas hatimu untuk memaafkan dan mencinta." Malam itu aku memeluk anakku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia terkejut, tapi tak menolak. Dan untuk pertama kalinya pula, aku berkata pada istriku dengan suara lirih, "Maaf ya, aku sayang kalian." Ia menangis pelan, menunduk, lalu menggenggam tanganku erat. Brankas itu kini kosong. Tapi hatiku penuh. Penuh dengan warisan yang tak bisa ditimbang dengan uang, tak bisa diwariskan lewat notaris. Ia ditanamkan dalam hati, disirami dengan air mata, dan tumbuh menjadi pemahaman yang akan kubawa sepanjang hayat, bahwa warisan sejati adalah cinta yang tidak diucapkan, tapi hidup dalam tindakan. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda. Tidak menyilaukan, tapi menghangatkan seperti pelukan yang lama tertunda. Di rumah tua peninggalan ayah, aroma kopi hitam dari dapur menguar perlahan. Aku duduk di kursi kayu di teras, memandangi halaman yang dulu sering dipangkas ayah dengan sabit kecilnya. Kini, ilalang tumbuh di mana-mana. Tapi entah kenapa, bagiku itu bukan tanda ketidakrapihan, melainkan lambang kehidupan yang tak bisa dikendalikan.
seperti perjalanan yang telah aku lewati. Sejak membuka brankas itu, banyak hal berubah dalam diriku. Bukan secara kasat mata. Aku belum kaya, belum punya rumah mewah, atau rekening berisi ratusan juta. Tapi batinku seperti dibersihkan. Ada ruang kosong yang kini terisi. Dulu aku mengejar hidup seperti orang kelaparan mengejar ilusi makanan, tak pernah merasa cukup. Tapi sekarang, aku paham bahwa cukup bukan datang dari banyaknya, melainkan dari syukurnya. Aku kembali membaca surat-surat ayah dan mulai menulis ulang kisah hidupnya ke dalam buku. Aku beri judul sederhana, Brankas Ayah. Aku tak pernah menyangka, buku itu dibaca oleh ribuan orang lewat unggahan digital yang kubagikan. Banyak dari mereka menulis pesan padaku, menceritakan bagaimana mereka jadi ingin meminta maaf pada orang tuanya, atau mengucapkan terima kasih yang selama ini tertahan. Aku menangis membaca komentar-komentar itu. Ayahku mungkin bukan tokoh besar, tapi kisahnya berhasil menggerakkan hati orang-orang yang tak pernah mengenalnya. Dan itu, bagiku adalah mukjizat kecil. Dengan sisa tabungan, aku mulai membuka perpustakaan kecil di rumah untuk anak-anak di kampung. Aku beri nama Rumah Baca Johan, nama ayahku. Setiap rak dipenuhi buku-buku perjuangan, cerita inspiratif, dan catatan harian tentang kehidupan. Aku ingin anak-anak di sini tahu bahwa menjadi besar bukan tentang sekolah di luar negeri, tapi tentang keberanian untuk bermimpi dan bertahan walau dari kampung kecil. Istriku kini mendampingiku kembali. Kami sering duduk di sore hari, berbicara tentang masa lalu yang pahit tanpa saling menyalahkan. Ia berkata pelan suatu malam, "Ternyata kamu bukan berubah jadi orang lain. Kamu hanya akhirnya menjadi dirimu yang sesungguhnya." Kalimat itu begitu dalam, karena aku tahu, selama ini aku memang hidup dalam bayang-bayang gagal yang kupasang sendiri. Anakku, Arfan, mulai membaik. Ia sering duduk di pangkuanku, mendengar dongeng tentang seorang kakek yang bekerja keras demi keluarganya. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi setiap kali ia bertanya, "Ayah, kakek itu hebat ya?" Aku mengangguk, sambil menahan air mata. "Iya, nak. Hebat sekali. Bahkan jauh sebelum ayah tahu apa arti hebat itu." Dan kini, brankas tua itu masih ada. Tak lagi tertutup, tak lagi terkunci. Ia tak menyimpan harta, tapi menjadi semacam altar pribadi bagiku, tempat aku bersimpuh dalam hening, bersyukur dan mengenang. Bukan mengenang duka, tapi mengenang cinta dalam bentuk paling sunyi. Pengorbanan seorang ayah yang tak sempat menulis puisi, tapi menuliskannya lewat peluh dan kesabaran. Aku menyadari satu hal yang penting. Kita tak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih warisan apa yang akan kita teruskan. Ayah tak mewariskan rumah megah, perhiasan, atau simpanan bank. Tapi ia meninggalkan warisan batin, berupa ketulusan, tanggung jawab, dan cinta yang tak banyak bicara. Dan kini, itu adalah warisan yang ingin ku teruskan pada anakku dan dunia. Jalan hidup masih panjang, tapi aku tak lagi berjalan sambil menoleh ke belakang dengan penyesalan. Kini aku berjalan dengan kepala tegak, membawa kisah seorang ayah yang sederhana, tapi abadi. Warisan terbesar bukanlah yang bisa dihitung dengan angka, tapi yang bisa ditanamkan dalam hati. Dan jika kita hidup dengan cinta yang sama seperti yang diwariskan oleh mereka yang mendahului kita, maka kita adalah bagian dari keabadian itu. Terima kasih, Ayah. Aku akan hidup, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk meneruskan cintamu dalam bentuk yang bisa disentuh oleh dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kalian selalu diberi limpahan rezeki dan kesehatan. Amin.